Halo, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang training development. Yang pertama adalah pengertian dari training people development. Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan posisi kerja, produktivitas, disiplin, dan sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pengembangan development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau institusi pendidikan. Selanjutnya ada manfaat training and people development. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia memiliki persamaan yang mana keduanya memberikan pengajaran dalam penambahan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian keduanya juga memiliki perbedaan. Pelatihan ini lebih ditekankan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini atau waktunya ialah jangka pendek. Sedangkan pengembangan ini lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan dalam melakukan pekerjaan di masa yang akan datang atau waktunya ialah jangka panjang. Langkah-langkah pelaksanaan pelatihan, yang mana yang pertama ialah menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, dan kebutuhan pegawai. Selanjutnya ialah menentukan tujuan dan materi pelatihan. Kemudian adanya penentuan metode pelatihan yang dibutuhkan, terdiri dari on the job training atau bisa juga dengan off the job training. Kemudian yang terakhir ada evaluasi pelatihan dan pengembangan yang telah dilakukan. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini perlu karena dapat mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan di masa yang akan datang. Nah, analisis kebutuhan ini merupakan langkah-langkah pelaksanaan pelatihan atau pengembangan. Di dalam analisis kebutuhan itu ada 3 langkah-langkah. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi. Yang kedua, analisis kebutuhan tugas. Yang ketiga, analisis kebutuhan karyawan. Saya akan menjelaskan satu persatu apa aja langkah-langkah analisis kebutuhan. Jadi yang pertama, apa sih analisis kebutuhan organisasi? Jadi analisis kebutuhan organisasi adalah mengidentifikasi strategi organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan, yang artinya analisis organisasi diperuntukkan bagi perusahaan untuk merespon perkembangan dan persaingan di dunia bisnis yang semakin luas dan terus berkembang. Seperti contohnya, ketika sebuah perusahaan perbankan ingin membidik pasar yang lebih luas, misalnya adalah kredit usaha kecil, maka akan diperlukan kemampuan dan skill baru di bidang kredit mikro dan di bidang UKM. Berdasarkan analisis kebutuhan ini, maka lembaga pelatihan akan menyusun materi pelatihan yang dapat membekali semua karyawan bank dengan pengetahuan dan skill mengenal kredit mikro usaha kecil menengah. Sebuah organisasi pasti menginginkan kompetensi dan perilaku sumber daya manusia agar dapat bersaing, sehingga dapat dituntut sehingga karyawan dituntut harus memiliki kemampuan-kemampuan yang dapat mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Apa aja sih yang harus dimiliki? Yang pertama itu ada kemampuan inisiatif.
kemampuan inisiatif ini bisa bekerja sama dalam tim. Yang kedua, memiliki kemampuan evaluasi kerja, kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan dengan baik, memiliki kemampuan dapat menganalisis masalah, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mendapatkan dan memahami informasi, kemampuan untuk melaksanakan rencana, dan memiliki kemampuan multikultural. Nah, selanjutnya yang kedua itu menganalisis kebutuhan tugas. Jadi apa sih analisis kebutuhan tugas? Jadi analisis kebutuhan tugas yaitu mengkaji dengan detail mengenai kemampuan atau kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah posisi perusahaan. Tugas dan kompetensi sebuah posisi di suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang memiliki bidang bisnis berbeda tentunya akan sangat berbeda. Dalam penelitian kebutuhan tugas, ini menjadi fokus utama adalah tugas dari posisi atau jabatan tersebut, bukan dari perseorangan atau orang yang menjabat posisi itu. Melalui analisis kebutuhan training ini, perusahaan nantinya akan dapat memutuskan jenis kebutuhan yang paling tepat untuk sebuah posisi di perusahaan. Yang ketiga itu analisis kebutuhan karyawan. Apa sih analisis kebutuhan karyawan? Jadi kalau analisis tugas ditujukan untuk meneliti kebutuhan training di sebuah posisi, maka analisis karyawan ditujukan kepada karyawan yang memegang suatu jabatan atau posisi di perusahaan. Di dalam analisis karyawan ini akan diteliti kemampuan dan kompetensi seorang karyawan. Dari hal ini diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan apa saja dari karyawan tersebut. Maka disinilah penentu materi training yang bisa memperkuat kelebihan dan memperbaiki kekurangan atau kelemahan dari karyawan yang bersangkutan. Yang selanjutnya dari langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan itu menentukan tujuan dan materi training. Tujuan dari penilaian kebutuhan, tujuan dari penentuan tujuan dari pelatihan ini untuk mengidentifikasi persyaratan kinerja dan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja sebuah perusahaan untuk mencapai persyaratan. Jadi, sebuah pelatihan yang efektif, penilaian kebutuhan akan membantu menggerakkan sumber daya kepada produktivitas kerja. Seperti halnya, apabila terjadi kendala dalam pencapaian tujuan, maka akan dilakukan evaluasi di mana faktor penyebab terhambatnya dalam mencapai tujuan. Caranya dengan menggunakan analisis kebutuhan. Dengan melakukan analisis kebutuhan dapat diketahui apa saja faktor terhambatnya mencapai tujuan. Sebagai contohnya, di dalam sebuah organisasi, kualitas pelayanan konsumen yang dinilai kurang baik dan pegawainya yang kurang kemampuannya dalam bidang pelayanan, maka organisasi dapat mengadakan pelatihan dengan menggunakan materi perihal pengembangan kualitas pelayanan kepada konsumen. Maka dari hal tersebut, perancang training akan menyusun materi dari konsep training mengenai pelayanan pelanggan yang dapat diikuti oleh semua karyawan dan semua posisi dan level. Maka disimpulkan dari tujuan tersebut
dari tujuan tersebut dapat menentukan materi untuk pelatihan sebagai alat pencapaian tujuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan metode pelatihan dan pengembangan yang terdiri dari dua jenis, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. Jenis pertama adalah on-the-job training. Di on-the-job training itu maksudnya adalah pelatihan yang dilakukan bersama dengan kegiatan bekerja karyawan. Jadi singkatnya itu bekerja sambil latihan. Jenis metode pertama adalah coaching. Melalui metode coaching, atasan atau karyawan yang berpengalaman memberikan instruksi kepada karyawan yang mendapatkan training melalui instruksi kerja. Jadi pelatihan one-to-one dirancang untuk karyawan agar dapat menemukan jawaban dari pernyataan mereka melalui instruksi dan demonstrasi yang diberikan oleh atasan. Yang kedua adalah mentoring. Metode pelatihan ini diberikan kepada karyawan pada jenjang manajerial, di mana senior atau manajer memberikan instruksi kepada bawahan langsung untuk melakukan tugas sehari-hari. Dan yang ketiga adalah rotasi pekerjaan. Jadi metode pelatihan ini dianggap sebagai mentor kepada bawahan dan membimbingnya dalam situasi kesulitan. Melalui rotasi pekerjaan, karyawan dapat beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu karyawan memahami latar belakang pekerjaan lain, sehingga karyawan dapat keluar dari kebosanan yang disebabkan oleh pekerjaan yang sama dan berulang-ulang. Dan yang keempat adalah pelatihan instruksional pekerjaan. Pertama, karyawan akan dijelaskan mengenai gambaran umum pekerjaan bersama dengan hasil yang diinginkan. Kedua, karyawan akan diizinkan untuk melakukan pekerjaan sesuai keterampilan atau keahliannya. Pada akhir pelatihan ini, karyawan akan diminta untuk memberikan umpan balik dan diperbolehkan untuk bertanya mengenai apapun yang muncul dari program pelatihan. Kelima adalah understudy. Jadi, umumnya pelatihan ini diberikan atasan kepada bawahan yang menjadi asli. Biasanya, pelatihan ini diberikan kepada karyawan yang akan menggantikan atasan ketika atasan tersebut akan pensiun dan mendapatkan promosi. Terakhir adalah apprenticeship. Jadi pelatihan ini umumnya diberikan kepada orang di bidang kerajinan, perdagangan, dan bidang teknis. Bidang ini membutuhkan pembelajaran jangka panjang dan benar-benar mendapatkan kemahiran dan disiplin. Jenis kedua adalah off-the-job training. Jadi yang pertama adalah metode pelatihan vestibul. Agar pembelajaran tidak mengganggu operasional, organisasi menggunakan pelatihan vestibul. Jadi, vestibul terpisah dibuat dengan peralatan yang sama dengan digunakan dalam pekerjaan. Cara ini memungkinkan adanya transfer, repetisi, dan partisipasi serta material organisasi bermakna dan umpan balik. Kedua adalah metode case study. Manajemen diminta mempelajari kasus dalam mengidentifikasi menganalisis masalah, mengajukan solusi, memilih solusi terbaik, dan mengimplementasikan solusi tersebut. Mempelajari suatu kasus tersebut, para peserta pelatihan mempelajari keadaan bersifat real atau hipotesis dan tindakan lain yang diambil dalam keadaan seperti itu. Peserta dapat mempelajari dari kasus tersebut, dapat mengembangkan seperti keahlian dan mengambil keputusan yang tepat. Itu adalah simulasi. Jadi untuk tujuan pelatihan dan pengembangan simulasi ini, pemain membuat suatu keputusan dan komputer menentukan hasil yang terjadi suatu dengan kondisi yang telah diprogramkan dengan komputer. Jadi teknik ini umumnya digunakan untuk melatih para manajer yang mungkin tidak boleh menggunakan metode trial and error untuk mempelajari perubahan keputusan. Praktik laboratorium, jadi pengalaman berbagi perasaan dan memahami perasaan, perilaku, persepsi, dan reaksi menggunakan hasilnya. Biasanya profesional terlatih menjadi fasilitator. Yang kelima adalah pelatihan tindakan atau action learning. Pelatihan ini terjadi dalam kelompok kecil yang berusaha mencari solusi masalah nyata yang dihadapi oleh organisasi dibantu oleh fasilitator. Hal ini berkaitan dengan suatu masalah. Jadi kebutuhan pelatihan dan pengembangan ini muncul ketika kelompok tersebut secara teknik atau prosedur mengalami kebantuan. Dan yang terakhir adalah role playing, adalah metode pelatihan yang merupakan perpaduan antara metode kasus dan program perkembangan sikap. Jadi masing-masing peserta dihadapkan pada suatu situasi
dan diminta untuk memainkan peranan situasi pelatihan dan pengembangan. Jadi perbedaannya adalah on-the-job training dirasa sangat efektif untuk menciptakan progres adaptasi yang lebih cepat bagi SDM. Tergantung dari posisi kerjanya, karyawan ini akan diawasi oleh supervisor, manajer, atau bahkan pimpinan langsung. Proses pelatihan SDM serta evaluasi kerja pun bisa dilakukan saat itu juga pada tahapan pelatihan yang lebih cepat. Terakhir adalah perbedaan on-the-job training. Dengan kata lain, tidak hanya menyiapkan lokasi baru atau lokasi selain tempat kerja untuk melatih SDM, tetapi perusahaan juga perlu memastikan ketersediaan peralatan training yang dirasa memadai sesuai dengan posisi pekerjaan yang hendak diberikan pelatihan. Study case pada PT Jaya Mas Mandiri Plus. PT Jaya Mas Mandiri Plus melakukan proses training and development sebanyak 1 tahun sekali, dan itu dilakukan pada awal tahun. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan karyawannya seperti adanya visi perusahaan, pemahaman teori, maupun training and development. Perusahaan melakukan proses training and development sebanyak 1 tahun sekali dan dilakukan pada awal tahun. Tetapi jika perusahaan mempunyai mesin baru, jelas perusahaan akan melakukan training pada karyawan yang bergerak di bidang produksi. Karena perusahaan sangat bergantung dengan karyawan, jadi perusahaan harus memiliki karyawan yang punya kinerja yang tinggi, keterampilan yang tinggi, dan juga motivasi serta wawasan yang luas. Dan jika perusahaan memiliki karyawan yang bagus, maka perusahaan pasti terus berkembang. Implementasi training and development pada PT Jaya Mas Mandiri Plus. Karyawan yang mengikuti proses ini adalah para karyawan baru dan juga karyawan lama. Metode yang dipakai oleh PT Jaya Mas Mandiri Plus adalah yang pertama on the job training. Ada 2. Yang pertama, praktek langsung. Metode ini dilakukan untuk karyawan lama maupun karyawan baru yang bekerja dalam bidang produksi maupun pemasaran karena membutuhkan kemampuan teknis dan praktek lapangan. Metode ini dilakukan dengan cara mengajarkan para karyawannya bagaimana cara pemakaian mesin dan dilatih oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Yang kedua, self-training. Metode ini dilakukan untuk karyawan, di mana karyawan dibiarkan mengerjakan tugasnya sendiri dengan melihat karyawan yang lebih senior. Metode ini biasanya dilakukan pada karyawan dalam bidang keuangan, pemasaran, maupun HRD. Yang terakhir, metode of the job training, yaitu ada ceramah. Metode ini dilakukan oleh perusahaan di mana pemberian materi bersifat searah oleh pemberi materi atau narasumber pada karyawan. Metode ini diberikan untuk karyawan baru maupun karyawan lama. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara karyawan mengikuti seminar. Karyawan yang menggunakan metode ini adalah karyawan yang bekerja di bidang HRD maupun finance.